Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitas bagi para sahabat tani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar pada WA saya ataupun pada kolom komentar yang menanyakan tentang ciri-ciri tanaman padi jantan dan ciri-ciri tanaman padi betina. Nah, malah di sini saya baru mendengarnya ada yang namanya padi jantan atau malai jantan dan malai betina itu. Saya juga kemarin sempat melihat beberapa postingan di YouTube. Itu ada yang mengupload tentang ciri-ciri tanaman padi jantan dan padi betina atau malai jantan dan malai betina ya sahabat. Nah, sepengetahuan saya, kita tidak dapat membedakan tanaman padi jantan dan padi betina dalam satu varietas di semua jenis padi ya sahabat. Misalkan ini yang saya pegang ini padi jantan, sedangkan yang ini padi betina. Dikarenakan tanaman padi itu memiliki semuanya atau memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu bunga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Makanya bagi sahabat tani yang baru bergabung atau menemukan channel saya, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Mari kita simak untuk ke pembahasannya. Sebelum kita berlanjut membahas ke topiknya, di sini sedikit akan saya jelaskan bahwa tanaman itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa golongan dan beberapa juga pembeda. Dan salah satu diantaranya adalah dibedakan dari sistem penyerbukannya sendiri. Ada yang penyerbukannya silang dan ada yang melakukan penyerbukannya itu secara mandiri ataupun sendiri ya sahabat. Contohnya itu tanaman padi. Tanaman padi itu merupakan tanaman yang melakukan penyerbukannya itu secara mandiri ataupun sendiri. Beda halnya dengan tanaman-tanaman lain seperti tanaman jagung, tanaman melon, tanaman semangka, dan tanaman yang lainnya. Di sini saya akan memberikan dua buah contoh tanaman yang melakukan penyerbukannya itu secara silang dan bagaimana untuk ciri-cirinya. Untuk yang pertama yang akan saya berikan contoh yaitu terhadap tanaman melon. Ciri-ciri yang nampak jelas sekali, terdapat organ jantan dan organ betina di setiap bunga yang berbeda. Bisa sahabat tani lihat di gambar, itu letak organ jantan terletak pada satu bunga, sedangkan organ betina terletak pada satu bunga. Nah, sekarang kita masuk untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, pada tanaman yang dapat melakukan penyerbukannya itu secara silang, yaitu ada tanaman jagung. Pada tanaman jagung bisa kita lihat sendiri, terdapat organ jantan dan organ betina di setiap bunga yang berbeda. Contohnya kalau untuk organ jantan ataupun bunga jantan itu terletak pada posisi atas. Nah, seperti sahabat tani lihat di gambar. Sedangkan kalau untuk bunga betina ataupun organ betina itu terletak pada tangkai bawah ya sahabat tani. Nah, seperti contohnya pada gambar tersebut. Sekarang untuk selanjutnya kita bahas mengenai tanaman yang dapat melakukan penyerbukannya itu sendiri. Contohnya yaitu padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang dapat melakukan penyerbukannya itu sendiri dikarenakan tanaman padi ini memiliki organ jantan dan organ betina dalam satu bunga ya sahabat tani. Kalau tadi untuk tanaman jagung dan tanaman melon itu memiliki
organ jantan dan organ betina di setiap bunga yang berbeda. Nah, sedangkan kalau untuk padi memiliki organ jantan dan organ betina dalam satu bunga. Nah, di manakah untuk letak dari organ jantan dan organ betina itu pada tanaman padi? Sekarang kita beralih ke gambarnya ya sahabat tani. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa gambar tentang mengenai bunga padi. Apa saja isi organ-organ yang terdapat pada bunga padi tersebut? Mari kita lihat ke gambar ya sahabat agar lebih jelas untuk menyampaikannya. Nah, ini salah satu contoh bunga padi jantan yang terdapat di setiap bulir. Jumlahnya yaitu ada 6 ya sahabat tani, bisa kita lihat. Sedangkan kalau untuk bunga betina itu masih sama, terdapat di setiap bulirnya juga, yang berjumlah 2 biji ya sahabat, ataupun 2 bunga dalam satu bulir. Jadi yang saya katakan itu padi memiliki bunga jantan dan bunga betina di satu bunga. Maksudnya organ jantan dan organ betina dalam satu bunga. Makanya kita tidak dapat menentukan ini malai jantan dan ini malai betina, walaupun dalam satu varietas ya sahabat, dikarenakan padi itu sudah memiliki bunga jantan dan bunga betina di setiap bulirnya. Nah, sekarang kita fokus ke gambar yang terdapat organ-organ penting pada bunga padi ya sahabat tani. Nah, untuk yang pertama itu yang kita lingkari itu Phaleal apiculus ataupun sekam padi bagian luarnya ya sahabat. Dan untuk yang kedua yang saya lingkari juga itu kepala sari ataupun stamen, ataupun itu yang namanya bunga jantan. Nah, jumlahnya ada 6 bunga dalam satu bulir ataupun dalam satu bunga ya sahabat. Terus kita beralih ke filamen. Filamen itu merupakan tangkai dari bunga ataupun kepala sari tersebut. Sama untuk jumlahnya juga ada 6 biji. Dan untuk yang selanjutnya ada palea dan lema, itu merupakan sekam padi bagian dalam. Terus ada kepala putik ataupun stigma, ataupun ini yang dinamakan bunga betina ya sahabat tani. Ini terdapat 2 buah dalam satu bulir ataupun dalam satu bunga. Jadi tanaman padi itu sudah memiliki bunga jantan dan bunga betina dalam satu bunga ataupun dalam satu bulir. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tanaman padi itu tidak bisa kita nilai mana padi jantan dan mana padi betina dalam satu varietas ataupun satu galur. Dikarenakan tanaman padi itu sudah memiliki semuanya ya sahabat tani, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dalam satu bulirnya juga. Nah, semoga saja ini dapat menjadi pemahaman bagi sahabat tani dan menjadi wawasan yang bermanfaat. Nah, sekarang kita berlanjut ke bakal buah ataupun ovari. Ini terletak di bawah tangkai putik ataupun yang namanya pistil ya sahabat tani. Dan tugas dari ovari sendiri ini dapat memproduksi bakal buah ataupun bakal beras setelah terjadinya penyerbukan antara kepala sari ataupun bunga jantan dengan bunga betina. Nah, itu bagian-bagian yang penting yang terdapat pada bunga padi. Setidaknya kita paham dulu bahwa tanaman padi itu memiliki 2 organ, yaitu organ jantan dan organ betina dalam satu bunga. Dan bagi sahabat tani yang mau mencoba menghilangkan tanaman padi dari 2 jenis ataupun 2 varietas yang berbeda, nah kita tentukan varietas mana yang ingin menjadi indukan betina, serta varietas mana yang akan menjadi indukan jantannya. Tinggal kita ambil 2 varietas tersebut ya sahabat. Nantinya untuk caranya saya akan mencoba buatkan videonya, ataupun sebenarnya dalam video ini juga kalau dipahami itu sudah nampak jelas ya sahabat tani. Tinggal diperlukan
kesabaran dan ketekunan dalam penyilangan tanaman padi itu. Nah, semoga saja video ini dapat menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar pada WA saya, dan semoga saja video ini dapat menjadi referensi bagi sahabat tani yang lagi belajar bertani seperti saya. Setidaknya tahu tentang bunga padi jantan dan bunga padi betina. Dan bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa dibantu dukungannya apabila video ini bermanfaat dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan update-update terbaru video dari saya di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.